kali ini kita akan belajar tentang teknik pemisahan campuran. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui campuran merupakan materi yang tersusun dari dua zat atau lebih dan masih memiliki sifat yang sama dengan zat penyusunnya. Contohnya misalkan ada minyak bumi. Minyak bumi itu setelah dilakukan proses pemisahan dapat menghasilkan LPG, solar, aftur, pelumas, dan aspal. Nah, sifat fisika yang dapat dijadikan dasar pemisahan campuran itu ada ukuran partikel, titik didih partikel, dan kelarutan. Nah, pemisahan secara fisika diantaranya dilakukan dengan cara corong pisah, dekantasi, penyulingan atau distilasi, filtrasi, ada kristalisasi, kromatografi, sentrifugasi, dan sublimasi. Nah, pertama kita membahas tentang corong pisah. Ini ada animasi di bawahnya, bisa kalian lihat. Corong pemisah adalah peralatan laboratorium yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen atau campuran yang tersusun oleh dua jenis cairan yang tidak saling melarutkan. Nah, ini seperti ini animasinya. Selanjutnya, dekantasi. Dekantasi adalah pemisahan campuran dengan cara menuang cairan secara perlahan-lahan, sehingga padatan tertinggal di dalam wadah. Nah, pemisahan secara dekantasi dapat dilakukan dengan menggunakan pipet seperti terlihat pada animasi berikut. Contohnya itu bisa pemisahan antara air dan pasir ya. Nah, seperti ini. Ibu ulang ya. Nah, kalian bisa perhatikan animasinya. Ya. Selanjutnya distilasi. Distilasi itu nama lainnya adalah penyulingan. Penyulingan merupakan pemisahan suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Proses distilasi atau penyulingan merupakan cara pemisahan yang melibatkan proses penguapan cairan dan pengembunan. Nah, misalnya ini pemisahan antara air dengan alkohol atau pembuatan minyak kayu putih. Nah, kalian bisa melihat animasinya sebagai berikut. Nah, kayak gini. Nah, cairan hasil distilasi itu disebut dengan distilat ya. Nah, kayak gini. Animasinya bisa kalian lihat. Salah satu penerapan terpenting dalam metode distilasi itu adalah pemisahan minyak mentah menjadi fraksi-fraksinya seperti LPG, bensin, minyak tanah, solar, pelumas, parafin, dan aspal. Selanjutnya adalah filtrasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau penyaringan atau filter. Nah, pemisahan dengan cara ini didasarkan pada perbedaan ukuran partikel ya. Nah, penyaringan dapat dilakukan untuk memisahkan campuran zat cair dan zat padat yang tidak saling larut. Nah, ini contohnya adalah pembuatan santan atau kelapa. Zat cair yang melewati kertas saringnya itu hasil filtrasinya disebut dengan filtrat. Sedangkan zat padat yang tertinggal di atasnya atau di kertas saring itu disebut dengan residu. Selanjutnya adalah kristalisasi. Kristalisasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik didihnya. Contohnya adalah pemisahan garam dapur dari air laut yang banyak dilakukan oleh para pembuat garam atau petani garam ya. Nah, kristalisasi itu ada dua cara. Yang pertama, kristalisasi penguapan, yang kedua, kristalisasi pendinginan. Kristalisasi penguapan itu contohnya saat pembuatan garam dapur tersebut. Kalau kristalisasi pendinginan, contohnya adalah kristalisasi pembuatan natrium asetat. Nah, ini contohnya terlihat ada gambar petani garam sedang memproses pemisahan garam dapur dari air laut. Kemudian ini adalah kristalisasi pendinginan. Selanjutnya kita membahas kromatografi, adalah cara pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan penambatan pelarut pada satu lapisan zat tertentu. Nah, dasar pemisahan metode ini adalah daya serap dan daya penguapan.
Nah, salah satu jenis kromatografi adalah kromatografi kertas. Contoh dari kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan zat-zat warna tinta. Nah, ini kertasnya, kalian dapat lihat di animasinya. Kromatografi kertas. Kromatografi ini memiliki banyak kegunaan ya, terutama dalam industri makanan. Digunakan untuk mengetahui apakah suatu pewarna makanan aman untuk dikonsumsi. Nah, kalian bisa lihat animasinya, kromatografi kertas seperti ini. Nah, Ibu ulang ya. Nah, kromatografi ini bisa juga dilakukan untuk memeriksa kandungan pestisida dalam sayuran atau buah-buahan yang kalian makan. Nah, kalian bisa lihat kan ya, itu ada warna-warna yang berbeda. Nah, seperti itu. Kertas sarinya digantung tegak lurus, kemudian gelas kimia di bawahnya berisi cairannya atau campurannya. Selanjutnya ini adalah sentrifugasi. Suspensi yang partikel-partikelnya sangat halus tidak bisa dipisahkan dengan cara filtrasi. Dia dipisahkan dengan sentrifugasi. Sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi campuran dengan menggunakan mesin sentrifuga dan pemusing. Nah, ini ada animasinya, kalian bisa lihat di sini. Untuk siswa yang kelas TLM atau teknik laboratorium medik akan mempelajari teknik ini, teknik sentrifugasi ini di pelajaran kalian khususnya. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas sublimasi. Penjumliman merupakan peristiwa berubahnya wujud materi dari padat menjadi uap. Nah, kalian pasti sudah tahu contohnya yang paling sering itu adalah kapur barus yang kalian sering gunakan pada lemari pakaian kalian. Nah, sublimasi kalian bisa lihat di sini animasinya. Nah, ini adalah animasi tentang pengkristalan iodida, iodium. Kemudian kristal iodiumnya mengalami proses penyumbliman seperti yang kalian lihat pada animasi. Nah, seperti ini. Beginilah campuran yang dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, itulah proses pemisahan iodin dari zat pengotornya. Nah, pemisahan ini kan dilakukan dengan cara masukkan iodin kotor dalam gelas kimia, kemudian ditutup dengan cawan yang berisi butiran-butiran es tadi, sehingga akan menghasilkan iodin murni yang ada di atasnya tersebut. Sekian penjelasan dari Ibu tentang teknik pemisahan campuran hari ini. Kalian bisa catat yang bagian-bagian pentingnya, kemudian kita latihan di classroom ya. Bye-bye.